Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10. Kali ini kita akan masih membahas mengenai bab kehidupan manusia dalam dimensi sejarah. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, kali ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Konsep perubahan dan keberlanjutan. Perubahan merupakan gejala yang biasa terjadi dalam setiap masyarakat manusia. Cepat atau lambat, manusia atau masyarakat akan mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Mulai dari lahir sampai tumbuh adalah salah satu bukti bahwa manusia selalu mengalami perubahan. Selain perubahan fisik, dari waktu dilahirkan hingga sekarang, pengalaman juga setiap waktu akan berubah. Kira-kira masih ingatkah kalian pada waktu belajar membaca ketika duduk di bangku sekolah dasar dahulu, yang kemudian meningkat ke tingkat selanjutnya dengan materi pelajaran yang lebih lanjut juga. Perubahan tersebut kemudian berkelanjutan tanpa terputus hingga sekarang. Hal itu juga yang terjadi dalam peristiwa sejarah. Kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sekarang adalah peristiwa yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Kehidupan manusia selalu berubah dan berkelanjutan seiring dengan berjalannya waktu. Secara umum, konsep berkelanjutan berkaitan dengan perkembangan. Keberlanjutan merupakan perwujudan dari suatu proses perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang terus berlanjut, meskipun situasi dan kondisi berubah. Kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat akan senantiasa mengalami perubahan. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan manusia. Yang pertama faktor intern, kedua faktor ekstern, dan ketiga adalah faktor penghambat. Faktor intern, perubahan penduduk. Perubahan penduduk berarti bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat. Hal itu bisa terjadi secara alami ataupun terjadi karena adanya perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk bisa berupa urbanisasi ataupun transmigrasi. Contohnya, apabila perubahan penduduk secara alami, terjadinya kematian massal dikarenakan virus flu burung, seperti itu. Sementara itu, perpindahan penduduk bisa kita contohkan mengenai adanya perpindahan penduduk dari Pulau Jawa yang pada waktu masa kolonial mengalami kepadatan penduduk dan berpindah ke daerah-daerah di Pulau Jawa. Program tersebut dilaksanakan seiring dengan pemberlakuan politik etis. Akibat dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda tersebut, terjadi perubahan dalam pola perilaku masyarakat untuk menyesuaikan lingkungannya yang baru. Kedua, penemuan-penemuan baru. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin bertambah kompleks. Oleh karena itu, berbagai penemuan baru diciptakan oleh manusia untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Penemuan baru yang terjadi di masyarakat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu discovery dan invention. Discovery sendiri merupakan penemuan baru suatu unsur kebudayaan baru, baik berupa alat maupun ide baru yang diciptakan oleh individu atau rangkaian ciptaan individu dalam masyarakat. Sementara invention yaitu penemuan suatu unsur kebudayaan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Kira-kira apakah discovery bisa menjadi invention? Ya, betul. Jawabannya bisa. Proses discovery dapat berkembang menjadi invention
Apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan suatu penemuan baru dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa sih yang mendorong masyarakat melakukan penemuan-penemuan baru tersebut? Yang pertama, adanya kesadaran dari orang perseorangan akan kekurangan dalam kebudayaan. Yang kedua, kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan. Dan yang ketiga, terangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat. Ketiga, konflik dalam masyarakat. Suatu konflik atau pertentangan yang kemudian didasari dari ikatan kelompok yang terlalu kuat akan menyebabkan adanya perpecahan. Apabila demikian, biasanya yang terbentuk keadaannya berbeda dengan keadaan sebelum terjadinya konflik. Contohnya, konflik antar teman di sekolah. Konflik dapat mengubah kepribadian orang-orang yang terlibat di dalamnya. Misalkan seseorang menjadi lebih penurut, pendiam, dan tidak mau bergaul. Namun, apabila orang-orang yang terlibat konflik sadar akan hal itu, dengan sendirinya mereka akan berusaha untuk memperbaiki keadaan itu agar lebih baik dari sebelumnya. Dalam konteks sejarah, perubahan seperti itu dapat dicontohkan dalam pertentangan antar kelompok konservatif dan kelompok liberal di parlemen Belanda pada masa kolonial. Pada masa itu, pertentangan dapat dimenangkan oleh kelompok liberal. Akhirnya, kemenangan tersebut berdampak pada perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia. Perubahan liberal menuntut penghapusan sistem tanah paksa di Indonesia, mendorong masuknya modal swasta di Indonesia, dan diterapkannya politik etis yang menimbulkan berbagai perubahan dalam struktur masyarakat Indonesia. Faktor yang keempat yaitu pemberontakan dalam masyarakat. Revolusi di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Hal itu diikuti dengan berbagai perubahan mulai dari lembaga keluarga, sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut faktor eksternal, perubahan tersebut dapat berasal dari luar masyarakat. Nah, faktor eksternal yang pertama, perubahan lingkungan fisik. Kondisi lingkungan fisik berpotensi menyebabkan terjadinya perubahan, seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan tsunami, memungkinkan masyarakat meninggalkan daerah asalnya dan berpindah ke pemukiman yang baru. Contohnya, adanya letusan Gunung Sinabung sepanjang tahun 2015 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menyebabkan sebagian besar penduduk yang tinggal di lereng Gunung Sinabung meninggalkan permukiman lama dan mendirikan permukiman yang baru. Mereka mulai dari awal, dan mereka juga harus menyusun ulang lembaga-lembaga masyarakat. Dengan demikian, penduduk yang ada di sekitar wilayah bencana mengalami perubahan. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Adanya hubungan antar dua kebudayaan akan menimbulkan pengaruh timbal balik. Kebudayaan baru yang masuk akan mempengaruhi perkembangan kebudayaan masyarakat. Proses penerimaan pengaruh kebudayaan asing oleh masyarakat akan menghasilkan akulturasi. Akulturasi yaitu perpaduan antar dua kebudayaan atau lebih yang berbeda-beda dan berlangsung secara damai dan serasi. Contohnya, adanya kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam yang masuk ke Indonesia memberi pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan kebudayaan Indonesia. Masyarakat Indonesia menjadi mengenal berbagai bentuk bangunan, baik yang bercorak Hindu-Buddha maupun yang bercorak Islam. Bangunan candi merupakan bentuk pengaruh budaya Hindu-Buddha, dan bangunan masjid merupakan pengaruh budaya Islam. Pengaruh Hindu-Buddha dan Islam selain dengan bentuk bangunan juga pada bidang yang lain, seperti sastra, kesenian, dan tradisi. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan.
Yang pertama, kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Masyarakat yang kurang memiliki hubungan dengan masyarakat lain umumnya adalah masyarakat terasing atau terpencil. Dengan keadaan seperti ini, mereka tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat lain. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Keterlambatan perkembangan ilmu pengetahuan di suatu kelompok masyarakat dapat disebabkan oleh masyarakat tersebut berada di wilayah yang terasing, sengaja mengasingkan diri, atau lama dikuasai oleh bangsa lain, sehingga mendapat pembatasan-pembatasan dalam segala bidang. Ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi lama serta anggapan bahwa tradisi tidak dapat diubah akan sangat menghambat jalannya proses perubahan. Keadaan tersebut akan menjadi lebih parah apabila masyarakat yang bersangkutan dikuasai oleh golongan konservatif. Keempat, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Kelompok-kelompok yang mendapatkan keuntungan atas kedudukannya dalam masyarakat akan cenderung mempertahankan keadaan dan kedudukannya. Mereka akan terus memelihara kondisi yang sudah ada dan enggan melakukan perubahan. Hal ini juga seperti yang terjadi pasca kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Masyarakat Indonesia atau Nusantara yang lebih pro terhadap kembalinya Belanda. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk Belanda berhasil menguasai kembali Nusantara. Karena kan adanya kepentingan dari mereka yang tertanam dengan kuat. Selanjutnya, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi sosial yang telah ada. Integrasi sosial mempunyai derajat yang berbeda. Unsur-unsur luar dikhawatirkan akan menggoyahkan integrasi sosial dan menyebabkan perubahan-perubahan pada aspek tertentu dalam masyarakat. Kekhawatiran ini menyebabkan perubahan umum dilakukan. Keenam, prasangka pada hal-hal baru atau asing. Prasangka seperti ini umumnya terdapat pada masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Mereka menjadi sangat curiga terhadap hal-hal yang datang dari luar, sebab memiliki pengalaman pahit sebagai bangsa yang pernah dijajah. Ketujuh, hambatan yang bersifat ideologis. Dalam masyarakat, menganggap pandangan hidup atau keyakinan yang telah menjadi ideologi dan dasar integrasi mereka dalam waktu lama dapat terancam oleh setiap usaha perubahan unsur-unsur kebudayaan. Yang terakhir, adat istiadat. Adat istiadat atau kebiasaan merupakan pola perilaku anggota masyarakat dalam memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Jika kemudian pola-pola perilaku tidak lagi efektif memenuhi kebutuhan pokok, akan muncul krisis adat atau kebiasaan yang mencakup bidang kepercayaan, sistem mata pencaharian, pembuatan rumah, dan cara berbagian. Nah, itu adalah sedikit materi mengenai kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Sebelum mengakhiri video kali ini, ada sepenggal kata-kata dari Sarah Paidisi, yakni sadari bahwa di saat ini Anda sedang berkarya. Anda menciptakan momen Anda selanjutnya. Itulah kenyataannya. Oke, sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.